Hai guys, balik lagi nih sama saya Putri Eka Wulandari alias Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini nih cerita Intan sama Riko udah sampai bab 35 nih guys. Mau lanjut cerita gak nih guys? Mau lanjut dengerin gak nih? Lanjut ya. Riko pun akhirnya mengawasi kemanapun Intan pergi dari ponselnya. Ia membawa ponselnya kemana-mana. Ia turun dan menyuruh pembantunya memasak dengan bahan yang ada di kulkas. Kenapa dia gak pamit pas pergi ya? Terus ini lokasi cuma 8 kilo dari rumah. Rumah siapa ini ya? Jangan-jangan cowok itu lagi, makanya dia pergi diem-diem. Gumam Riko. Sementara itu Intan di rumah Meli sedang belajar bersama. Intan tidak cerita apa-apa pada sahabatnya tentang rumah tangganya. Ia hanya butuh teman untuk mengalihkan rasa kesalnya dengan belajar bersama Meli. Meli pun tidak curiga dengan Intan yang tiba-tiba datang. Intan belajar, makan, dan sekaligus tidur siang di rumah Meli. Tanpa Intan tahu, Riko khawatir di rumah, marah, dan menunggu kepulangannya. Tan, udah sore loh, kamu gak pulang? Bukannya ngusir nih ya, tapi daripada nanti kamu dimarahin, ucap Meli pada Intan khawatir. Ntar dulu ya Mel, udah lama banget nih aku gak main di rumah kamu. Aku masih kangen tahu, jawab Intan bohong. Sebenarnya ia tidak ingin pulang dan tidak ingin bertemu Riko. Ia merasa menjadi wanita paling bodoh yang bisa dipermainkan laki-laki dewasa seperti Riko. Jam 7 malam Intan baru keluar dari rumah Meli. Sebelum pulang, Intan mampir dulu ke apotek membeli pil KB. Ia takut sewaktu-waktu Riko melakukannya dan ia tidak mau hamil. Ia masih ingin menyelesaikan sekolahnya dan lanjut kuliah. Riko pun melihat setiap gerakan Intan. Nih anak ngapain berhenti di apotek? Jangan-jangan dia beli obat buat aku, gumam Riko. Setelah Intan mendapatkan obatnya dengan dalih membelikan ibunya, Intan pun pulang kembali ke rumah Riko. Rumah itu gelap seperti tidak berpenghuni. Apa Mas Riko pergi ya? Gumam Intan. Tapi saat ia masuk ke garasi, mobil Riko ada di sana. Ia pun berpikir kalau Riko sudah tidur karena sekarang sudah jam 8 malam. Intan masuk ke dalam rumah mengendap-endap, hendak masuk ke kamarnya. Saat ia melewati ruang tengah, tiba-tiba ia mendengar suara Riko di kegelapan. Intan pun menghentikan langkahnya, menggigit bibir bawahnya, dan memejamkan matanya. Dari mana kamu? Tanya Riko dingin, lalu menyalakan lampu. Dari rumah teman mas, jawab Intan takut. Riko pun mendekatinya. Kamu tahu gak sekarang jam berapa? Suami kamu tuh lagi sakit di rumah, malah kelayapan gak jelas. Udah keluar gak izin, gini hari baru pulang. Jangan-jangan kamu setiap hari kayak gini ya? Ucap Riko dengan marah. Intan mendengarkannya masih dengan mata terpejam. Ia sangat takut. Ini pertama kalinya Riko marah padanya. Asal kamu tahu ya, aku tuh gak bakal nyentuh kamu karena aku gak mau ganggu ujian kamu. Tapi kalau kamu kayak gini, ayo ikut aku ke kamar, ucap Riko sambil menarik tangan Intan ke kamar lalu melepaskannya di atas ranjang. Mas Riko mau ngapain? Tanya Intan ketakutan dan panik setelah melihat Riko melepas kaosnya. Setelah itu Riko naik ke atas tubuh Intan. Malam ini tugas kamu melayani suamimu sayang, bisik Riko di telinga Intan. Intan membelalakan matanya, jantungnya berdebar-debar. Spontan ia mendorong tubuh Riko berharap bisa kabur. Tapi tenaga Riko lebih kuat darinya. Riko membuka paksa jaket dan kaos yang dipakai Intan, lalu membuka pengait bra Intan dan membuangnya ke lantai. Intan pun menutupi payudaranya yang tidak terbungkus apa-apa. Ia mulai menangis. Ia benar-benar ketakutan. Mas, jangan mas, aku mohon, ucap Intan memohon sambil menangis. Riko tidak menjawabnya. Ia mencekal kedua tangan Intan di kedua sisi palanya, lalu menciumi serta menghisap bibir, leher, dan dada Intan, sehingga meninggalkan tanda merah di beberapa tempat. Intan menangis dan pasrah tidak bisa melawan. Setelah itu Riko melepaskan tangan Intan.
Turun dari tubuhnya, mengambil kaosnya lalu keluar dari kamar Intan dan membanting pintunya. Intan segera mengambil selimut di dekatnya lalu menutupi tubuhnya. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya guys. Kalau penasaran apa yang terjadi selanjutnya, tetap dengerin ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah ya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah semuanya.